Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi pretest PPG dalam jabatan untuk tahun 2022. Jadi untuk pembahasan soal tes P3K, kita berhentikan dulu sejenak sampai ada pengumuman tes tahap ketiga. Jadi sekarang dan untuk selanjutnya kita akan fokus membahas soal-soal yang berkaitan dengan pretest PPG untuk tahun 2022. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi sesuai dengan pengalaman tahun sebelumnya, instrumen pretest dari PPG itu ada 4 subtes. Yang pertama, tes potensi akademik atau TPA. Waktunya yaitu sekitar 25 menit, jumlah soalnya 40 butir. Yang kedua, pedagogi 20 menit, jumlah soalnya 15 butir soal. Ketiga, profesional 60 menit, dari 40 sampai dengan 70 butir soal. Jadi yang 1, 2, 3 ini soalnya berbentuk pilihan ganda dengan jawaban yang benar itu dapat poin 1. Artinya kalau salah dapat poin 0. Kemudian yang keempat, tes bakat dan minat. Waktunya 15 menit dan jumlah soalnya 15 butir. Soalnya berbentuk pilihan ganda dengan 5 pilihan. Poinnya mulai dari yang tertinggi, jadi semua jawaban punya poin. 5, 4, 3, 2, dan 1. Jadi ini adalah subtes dari pretest PPG. Ada 4. Tes potensi akademik, pedagogi, profesional, dan bakat minat. Kita bahas mulai dari subtes yang pertama yaitu tes potensi akademik. Terdiri atas 3 kompetensi yaitu verbal, numerik, dan figural. Yang pertama verbal terdiri atas 3 subkompetensi. Pertama, hubungan kata. Indikatornya, menentukan kata yang memiliki kesamaan arti dengan soal. Memilih sepasang kata yang memiliki hubungan analogis, dan memilih satu kata yang memiliki ciri atau sifat yang berbeda dengan 4 pilihan kata lain. Ini adalah indikatornya. Kemudian yang kedua, analitis, menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat pernyataan yang berupa fakta yang saling berhubungan. Ketiga, logis, dapat menarik kesimpulan dari 2 premis yang diberikan. Jadi ini adalah indikator untuk kompetensi verbal. Kedua, masih tes potensi akademik yaitu numerik. Subkompetensinya adalah deret dan aritmatika. Untuk deret, indikatornya menentukan suatu angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka dengan pola tertentu. Aritmatika dapat menemukan solusi dari operasi hitung sederhana, baik itu penjumlahan dan pengurangan, pengalian dan pembagian, bilangan desimal dan pecahan. Menemukan solusi dari suatu cerita, dari soal cerita yang memerlukan strategi operasi hitung. Jadi ini indikator untuk kompetensi numerik. Ketiga, masih dari tes potensi akademik yaitu figural. Subkompetensinya juga ada 2, hubungan bentuk dan serial. Hubungan bentuk dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong dengan mengikuti pola rotasi searah jarum jam dan penambahan elemen dengan jumlah stimulus awal sebanyak 3 atau 4. Yang serial dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong sebagai kelanjutan serial dengan pola penambahan elemen dan penambahan bentuk atau warna dengan jumlah stimulus awal sebanyak 3 atau 4. Jadi sudah ada 3 kompetensi untuk tes potensi akademik. Yang pertama yaitu tadi verbal, yang kedua numerik, dan yang ketiga figural. Nanti pada video-video selanjutnya kita akan bahas bentuk soal atau contoh soal dari masing-masingnya. Kemudian yang kedua untuk tes pedagogi, yaitu berkaitan dengan 3 tugas utama guru, yaitu yang pertama merencanakan pembelajaran,
kedua melaksanakan pembelajaran, dan yang ketiga menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Untuk merencanakan pembelajaran, subkompetensinya itu adalah merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Kedua, menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Ketiga, menyusun RPP sesuai silabus. Untuk yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogi untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakter siswa. Ketiga, menilai dan mengevaluasi pembelajaran, melakukan penilaian yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, keterampilan, dan menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi tes pedagogi yaitu 3 cakupannya, mulai dari merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi pembelajaran. Nanti juga kita akan bahaskan soal-soal yang berkaitan dengan tes pedagogi. Kemudian yang ketiga, tes profesional. Kalau profesional itu sesuai dengan mata pelajaran atau bidang masing-masing. Soalnya biasanya hampir sama dengan soal profesional untuk P3K. Jadi Bapak Ibu, bagi yang PGSD silahkan kembali pelajari soal-soal profesional P3K. Begitu juga dengan mata pelajaran lain. Yang penting sesuaikan dengan bidang masing-masing. Itu untuk tes profesional. Terakhir, yang keempat yaitu tes bakat dan minat. Subkompetensinya yang pertama untuk bakat, capaiannya itu adalah kemampuan penalaran dan pemecahan masalah, perlakuan terhadap siswa, dan kemampuan penyesuaian diri. Untuk minat, capaiannya minat terhadap profesi tertentu, kemudian minat terhadap tugas-tugas spesifik guru. Nanti kita juga akan carikan soal-soal yang berkaitan dengan bakat dan minat. Demikianlah Bapak Ibu video kita untuk saat ini tentang kisi-kisi pretest PPG untuk tahun 2022. Selamat berjuang Bapak Ibu, semoga lulus pretest tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu pelaksanaan PPG-nya dan lulus. Kemudian bisa sertifikasi. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.